Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem operasi Windows dan juga sistem operasi Linux dengan saya, Suni Mahieta Laliyah, nomor NIM 1833048 dari kelas SI 4B. Kita mulai dari pengertian Windows. Apa sih Windows itu? Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Selanjutnya, kita lanjut ke sejarah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows pertama kali ditemukan oleh dua orang yang bersahabat sejak mereka kecil, yaitu Bill Gates dan Paul Allen. OS Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis GUI atau Graphical User Interface. Perkembangan OS Windows berawal dari MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. MS-DOS sebenarnya produksi dari perusahaan pembuat komputer Seattle Computer Product, kemudian direkrut oleh Microsoft dan dibeli oleh lisensinya. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan Windows dari waktu ke waktu. Yang pertama ada versi Windows 1.0. Windows versi ini merupakan perangkat lunak untuk memperluas kemampuan MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis. Windows ini dirilis pada tanggal 20 November 1985. Yang kedua adalah Windows 2.0. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 9 Desember 1987, Microsoft merilis versi kedua dari Windows, yaitu Windows 2.0, yang bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada versi sebelumnya. Windows 2.0 lebih populer dari versi sebelumnya karena memperoleh popularitasnya dengan kedekatannya pada aplikasi grafis buatan Microsoft, yaitu Microsoft Excel for Windows dan juga Microsoft Word for Windows. Yang ketiga ada Windows 3.0. Windows 3.0 merupakan Windows yang memiliki kemampuan kartografis SVGA atau XGA dan juga icon. Microsoft juga menyediakan SD atau Software Development Kit agar para pembuat perangkat lunak dapat mengembangkan aplikasinya di Windows 3.0. Windows 3.0 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990. Yang keempat ada Windows versi 95. Windows 95 ini dirilis pada tanggal 24 Agustus 1995. Windows versi ini sudah terintegrasi dengan 32-bit TCP/IP. Windows 95 ini sudah mendukung jaringan internet, dial-up networking, dan dukungan plug and play. Yang kelima ada Windows 98. Windows 98 merupakan rilisan dari Microsoft untuk memperbaiki kekurangan pada versi sebelumnya. Windows 98 ini dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Windows ini sering dianggap sebagai revisi minor dari Windows 95, akan tetapi bila ditelusuri lebih jauh, Windows ini lebih stabil dan dapat diandalkan karena driver-driver yang ada pada Windows 98 sudah jauh lebih baik daripada versi sebelumnya. Yang keenam ada Windows 2000. Windows 2000 dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Windows ini terdapat versi, yaitu versi profesional, server, advanced server, dan data center server. Yang ketujuh ada Windows ME atau Millennium Edition. Windows ME dirilis pada tanggal 14 September tahun 2000, yang dimana tahun tersebut sering disebut tahun milenium. Pada Windows versi inilah pertama kali terdapat fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Selanjutnya ada Windows XP. Pada tahun 2001, Microsoft merilis Windows XP yang bertujuan untuk menggantikan produk Windows 9X yang sudah menua. Windows XP memiliki beberapa versi, yaitu Windows XP Home Edition N, Professional N, dan Media Center Edition. Yang selanjutnya ada Windows Vista. Windows Vista merupakan versi Windows yang diluncurkan Microsoft setelah Windows XP. Windows Vista mengalami dua kali rilisan, yaitu pada tanggal 30 November 2006 untuk kalangan bisnis dan tanggal 30 Januari tahun 2007 untuk kalangan pengguna rumahan. Selanjutnya ada Windows 7.
Windows 7 dirilis pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. Windows 7 lebih fokus kepada pengembangan dasar Windows-nya dan memiliki banyak fitur baru yaitu jam list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player, dan lain-lain, sehingga membuat Windows 7 ini lebih menarik. Yang selanjutnya ada Windows 8. Windows 8 memiliki banyak rilisan hingga akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2012, Windows 8 dirilis untuk publik. Windows 8 memiliki banyak fitur diantaranya kompatibel dengan arsitektur Intel, AMD, dan ARM, portable USB, proses aktivasi lebih mudah, dan masih banyak lagi. Yang terbaru ada Windows 10. Windows 10 ini dirilis pada tanggal 29 Juli 2015, yang merupakan versi baru yang dibuat oleh Microsoft setelah Windows 8. Windows 10 adalah versi yang paling terbaru dari semua software Windows, dengan semua kecanggihan yang dimilikinya sehingga banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia, karena menarik, simpel, dan juga canggih tentunya. Selanjutnya, struktur sistem operasi Windows. Ada 3 sistem file yang terdapat di dalam sistem operasi Windows. Yang pertama ada FAT16. Sistem file ini diperkenalkan pada tahun 1981 melalui MS-DOS. Pada saat mendesainnya, sistem ini hanya diperuntukkan untuk mengatur file pada floppy drive saja. Namun, semakin dikembangkan sehingga dapat untuk mengatur file pada hard disk. Sistem file ini juga kompatibel untuk semua OS yang ada pada saat itu, seperti Windows 95, 98, ME, OS 2, bahkan juga Unix. Namun, kekurangan dari sistem file ini tidak adanya dukungan untuk kompresi, enskripsi, dan kontrol akses dalam partisi. Yang kedua ada FAT32, merupakan pengembangan dari FAT16 sehingga kemampuan hard disk menjadi lebih baik lagi. Seperti kebalikannya dari FAT16, FAT32 tidak dapat digunakan oleh sembarang sistem operasi. Dengan kata lain, tidak semua OS dapat menggunakan sistem file ini. Yang ketiga ada NTFS. NTFS merupakan terobosan baru yang benar-benar berbeda dari teknologi sebelumnya. Seperti sebuah gebrakan, sistem file ini sudah mendukung untuk kompresi file, enskripsi data, dan cluster, serta peningkatan security yang jauh lebih baik. New Technology File System merupakan kepanjangan dari NTFS yang dapat digunakan hanya pada Windows NT dan semua keluarganya. Selanjutnya, kelebihan dari sistem operasi Windows, yaitu sistem dan juga interface yang user-friendly, mudah digunakan, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu, mendukung banyak sistem partisi, kompatibel dengan aplikasi Office, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Ya, kita masuk ke kelemahan dari sistem operasi Windows. Yang pertama, sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home, rentan terhadap serangan virus, keamanan yang mudah dihack, terlalu cepat update, patch sana patch sini, menggunakan RAM yang cukup besar. Selanjutnya kita masuk ke sistem keamanan dari OS Windows. Yang pertama ada Windows Defender. Windows Defender adalah sebuah sistem pertahanan dari virus, malware, dan spyware yang dikeluarkan oleh Windows sebagai proteksi bawaan dari sistem operasi Windows. Penggunaan Windows dapat dengan gratis menggunakan Windows Defender tanpa ada fitur yang dikurangi. Untuk kualitas penanganan ancaman, Windows Defender cukup dapat diandalkan. Yang kedua ada firewall. Firewall adalah proteksi standar networking dari Windows yang terus dikembangkan
dari saat Windows XP muncul sampai sekarang. Firewall akan memproteksi network pengguna komputer pada saat mereka menjelajah internet dari website-website yang berbahaya dan berpotensi mengambil data-data penting pengguna seperti ID password pada sosial media, e-banking, dan sebagainya. Yang ketiga ada Windows Update. Windows Update merupakan suatu sistem yang memungkinkan pengguna Windows untuk membaharui terus sistem operasi Windows-nya sehingga celah-celah keamanan pada sistem operasi dapat diminimalisir. Kita masuk di sistem operasi Linux. Apa yang disebut sebagai Linux? Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. SO Linux umumnya digunakan user yang telah mahir teknologi karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu mulai dari instalasi sistem, konfigurasi, sampai dengan penggunaan aplikasi-aplikasinya. Ini berbeda dengan sistem operasi Windows yang lebih user-friendly, baik dari sisi tampilan antarmuka dan peroperasiannya. Walaupun ya sekarang ada juga distro Linux yang tampilannya hampir menyerupai lebih newbie friendly, seperti misalnya Linux Mint atau OS Elementary. Selanjutnya, sejarah dari sistem operasi Linux. Linux merupakan sistem operasi berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Jauh sebelum Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux, Richard Stallman sudah terlebih dahulu mengembangkan proyek GNU. Dalam proyek ini, Stallman adalah untuk menciptakan sistem operasi yang benar-benar free. Free di sini bukan berarti gratis, tetapi bebas untuk dikembangkan ya teman-teman. Terus ada sejarah perkembangan dari sistem operasi Linux. Ada Linux versi 0.01 sampai dengan kernel Linux versi 4.0. Selanjutnya, struktur sistem operasi Linux. Ada kernel. Apa sih yang dimaksud kernel sebenarnya? Kernel yakni suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini, kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses, juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua, ada sistem library. Sistem library ini adalah kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi, yaitu kernel. Yang terakhir ada sistem utilities. Sistem ini adalah program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual, termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem. Komponen arsitektur keamanan Linux ada account pemakai, kontrol akses secara dikresi, enkripsi, logging, deteksi penyusupan. Selanjutnya, kelebihan Linux bersifat open source, terbuka dan bebas. Mudah dioperasikan ya sekarang. Lebih unggul dalam hal keamanan ya memang. Selanjutnya, perkembangan Linux sangat cepat dan hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows. Dan seterusnya ada kelemahan dari sistem operasi Linux, yaitu sedikit penggunanya. Hal ini mengakibatkan lebih sedikit juga orang-orang yang dapat dijadikan ajang bertanya sesama pengguna Linux. Support dari perusahaan tidak ada. Sistem operasi Linux sulit untuk dipelajari dan tidak user-friendly. Banyak software atau aplikasi yang tidak kompatibel dengan Windows. Sekian
video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.